Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran menggambar model, yaitu unsur alat, bahan, serta teknik menggambar model. Adapun unsur-unsur dalam menggambar model ada 5, yaitu garis, bidang, ruang, bentuk, gelap, dan terang. Garis merupakan pertemuan dari beberapa titik. Garis dapat dibagi menjadi dua, yaitu garis alamiah dan garis buatan. Garis alamiah adalah garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan air laut dan langit. Garis buatan yaitu garis yang sengaja dibuat seperti garis hitam yang ada pada gambar ilustrasi untuk mencipta bentuk. Sifat garis ada 4, yaitu garis lurus vertikal dan horizontal, menggambarkan kesan tenang, statis atau stabil. Kemudian garis putus-putus memberikan kesan gerak dan gelisah. Yang ketiga, garis silang atau diagonal memberikan kesan gerak, tegang, dan ragu. Serta garis lengkung yang memberikan kesan lamban, irama, dan santai. Bidang merupakan perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan dari berbagai garis. Bidang juga dibedakan menjadi bidang alami dan bidang buatan. Jenis dan sifat bidang juga ada 4, yaitu bidang horizontal dan vertikal yang memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan gerak. Kemudian bidang bundar, kadang-kadang stabil dan kadang gerak. Yang ketiga bidang segitiga, yaitu memberikan kesan statis maupun dinamis. Dan yang keempat bidang bergelombang atau cekung dan cembung yang memberikan kesan irama dan gerak. Ruang sebenarnya tidak dapat dilihat atau hayalan, atau hanya bisa dihayati. Ruang baru dapat dihayati setelah kehadiran benda atau unsur garis dan bidang dalam kekosongan atau kehampaan. Misalnya, ruang yang ada di sekeliling benda, ruang yang dibatasi oleh bidang dinding rumah. Jenis dan sifat ruang. Yang pertama, ruang terbuka atau ruang tak terbatas. Yang kedua, ruang tertutup atau ruang terbatas. Yang ketiga, ruang perlambangan. Dan yang terakhir, ruang gelap dan terang. Bentuk dalam seni rupa diartikan sebagai wujud yang terdapat di alam dan yang tampak nyata. Ada bentuk yang dijiwai sebagai sosok, misalnya manusia, binatang, hewan, tumbuhan, dan ada juga yang bentuk hadir karena tidak dijiwai atau secara kebetulan, yaitu raga dan wujud. Dalam karya seni rupa, bentuk diciptakan sesuai kebutuhan dan kegunaannya. Dan ada juga yang diciptakan sebagai ungkapan perasaan atau ekspresi, seperti pada lukisan dan patung. Jenis dan sifat bentuk. 1. Bentuk organik, yaitu bentuk makhluk hidup seperti binatang, manusia, dan tumbuhan. Kemudian bentuk dimatra, yaitu bentuk yang terbatas pada bidang, mempunyai ukuran panjang dan lebar seperti gambar dan lukisan. Yang ketiga, bentuk trimatra, yaitu bentuk yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi seperti pada bentuk patung dan bangunan. Bentuk diam dan bergerak, statis dan kinetis seperti pada patung dan mobil. Kemudian ada bentuk berirama atau ritmis seperti pada bangunan dan patung. Dan yang terakhir bentuk agung dan abadi atau monumental seperti pada bangunan dan patung. Gelap dan terang. Gelap dan terang merupakan akibat cahaya. Benda gelap karena tidak terkena cahaya, dan sebaliknya. Cahaya yang dapat mempengaruhi nilai keindahan menjadi dua, yaitu cahaya alami seperti sinar matahari, bulan, dan api, dan cahaya buatan seperti lampu dan baterai. Fungsi gelap dan terang.
Pada karya seni rupa, cahaya sengaja dihadirkan untuk kepentingan nilai estetis, yaitu memperindah unsur seni rupa lain. Peralihan dari gelap dan terang adalah untuk mempertegas volume suatu bentuk. Yang pertama, fungsi gelap dan terang yaitu memberikan nilai ekspresi, yang kedua memberikan nilai emosi, dan yang terakhir memberikan kesan trimatra atau plastis bagi benda. Alat dan bahan menggambar model. Beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan dalam menggambar model dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis barang serta fungsi dan kegunaan masing-masing. Berikut adalah alat dan bahan menggambar model. Teknik menggambar model dapat mempengaruhi hasil karya gambar yang akan kita buat. Teknik menggambar model digunakan sesuai kebutuhan si penggambar. Teknik arsir yang lebih menekankan pada kekuatan garis atau stroke dilakukan berulang-ulang secara sejajar ataupun tumpang berpotongan, menggunakan tekanan yang ringan ataupun kuat guna memberikan kesan gelap dan terang. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara digosok-gosok atau mendusel ke bagian gambar yang memiliki garis yang gunanya untuk menghilangkan atau menghaluskan garis tersebut dengan bantuan kapas atau berupa gulungan kertas yang menyerupai pensil, bahkan ada juga yang menggunakan jari. Teknik blok. Teknik blok lebih menekankan pada perwujudan karakter objek. Dengan hanya melihat siluetnya saja, kita bisa menebak bentuk objek tersebut. Selanjutnya ada teknik pointillis, yaitu teknik yang menitik beratkan pada penggunaan titik atau dot untuk membentuk gambar. Besar kecilnya gambar serta detailnya ditentukan dari seberapa banyak titik yang digunakan. Kerapatan penyusunan titik adalah untuk menentukan gelap terang agar tampak kesan 3 dimensi. Dan yang terakhir, teknik akuarel. Teknik ini menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan. Paling cocok menggunakan media cat air, cat akrilik, dan sebagainya. Demikian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and like ya. Assalamualaikum teman-teman.